Halo semuanya, setiap hari kita kan merasakan macam-macam suhu ya. Mulai dari kopi yang hangat sampai es batu yang dingin banget. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana caranya tubuh kita bisa tahu bedanya panas dan dingin? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik indera praba kita. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu luar biasa loh. Gimana ceritanya tangan kamu bisa tahu, oh ini es batu yang dingin, dan wah ini cangkil yang hangat? Jawabannya ternyata ada di ujung jari kita sendiri. Yuk, kita coba eksperimen kecil-kecilan. Coba deh sentuh pipi kamu sekarang. Hangat kan rasanya? Nah, sekarang bayangin kamu lagi pegang es batu. Pasti tangan kamu langsung terasa dingin banget kan? Yang kamu rasain itu sebenarnya perpindahan panas. Panas dari pipi pindah ke tangan, dan panas dari tangan kamu pindah ke es. Nah, perbedaan inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, gimana caranya tubuh kita bisa mendeteksi perpindahan panas tadi? Rahasianya ada di organ kita yang paling besar, yang punya kekuatan super yang sering kita lupain, kulit kita. Kulit kita ini, wah, luar biasa loh. Isinya tuh jutaan ujung saraf super kecil yang fungsinya kayak sensor suhu. Jadi, pas kita nyentuh sesuatu, reseptor-reseptor ini langsung deteksi perubahan suhunya dan kirim sinyal ke otak. Otak inilah yang kemudian bilang ke kita, ini dingin atau ini panas. Proses ini cepet banget loh, cuma butuh sepersekian detik. Begitu kamu sentuh es, reseptor dingin langsung aktif. Kalau kamu sentuh cangkir panas, reseptor panas yang kerja. Sinyal-sinyal ini langsung ngacir lewat sistem saraf kita ke otak, si pusat komando, yang ngasih tahu apa yang lagi kita rasain. Oke, sekarang kita udah tahu gimana caranya kita ngerasain suhu. Sekarang yuk kita kenali apa aja yang kita rasain. Biar gampang kita bisa kelompokin suhu jadi 3 zona utama. Masing-masing punya ciri khas dan tingkat keamanannya sendiri. Pertama, ada zona dingin. Coba bayangin es batu, air es, atau pas kamu buka kulkas. Nah, di zona ini, panas dari tubuh kita itu kayak disedot sama benda dinginnya. Makanya kita ngerasa sejuk atau bahkan bisa sampai sakit kalau kelamaan megangnya. Berikutnya, zona hangat. Ini zona nyaman kita nih. Kayak teh hangat, susu hangat, atau pas kita mandi air hangat. Rasanya enak kan? Itu karena suhunya pas banget. Sedikit di atas suhu tubuh kita, jadi rasanya menenangkan. Dan yang terakhir, yang ini harus kita hormati dan waspadai, yaitu zona panas. Ini buat hal-hal kayak air mendidih, api, atau setrika panas. Suhu yang ekstrim ini bisa ngerusak sel-sel kulit kita, bikin sakit dan luka bakar. Jadi disinilah kita harus ekstra hati-hati. Ngertiin zona-zona suhu ini bukan cuma buat nambah ilmu loh, tapi yang paling penting ini kunci buat jaga diri kita tetap aman. Jadi, ayo kita pakai pengetahuan ini buat berinteraksi sama dunia di sekitar kita dengan lebih cerdas dan aman. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Zona dingin sama hangat, lihat deh ada centang ijonya, artinya aman buat disentuh. Tapi lihat zona panas, ada tanda bahaya. Kalau disentuh bisa sakit atau bahkan terbakar. Jadi ini dia batas di mana kita harus benar-benar waspada. Spektrum suhu ini kayak peta visualnya gitu. Lihat deh, dari biru yang dingin, jadi orange yang hangat, sampai merah waspada. Nah, area merah ini yang isinya barang-barang kayak setrika atau air mendidih adalah zona pengawasan. Ini tanda yang jelas banget buat kita untuk berhenti dan minta bantuan orang dewasa. Jadi, kalau ada satu aturan emas yang harus kamu ingat, ini dia. Kalau kamu lihat sesuatu di zona panas, selalu minta tolong orang dewasa sebelum mendekat. Ini bukan cuma saran ya, tapi aturan penting banget biar kita nggak celaka. Dengan semua pengetahuan ini, kamu sekarang siap jadi penjelajah sains. Yuk, kita ubah teori yang tadi kita pelajari jadi praktek langsung. Seru kan? Ini dia misi pertamamu, eksperimen sensorik. Pertama, minta tolong orang dewasa siapin segelas air dingin dan segelas air hangat. Kedua, sentuh pelan-pelan bagian luar gelasnya. Ketiga, bandingkan dan coba rasain bedanya. Mana yang kirim sinyal dingin, mana yang hangat. Dan yang terakhir, ceritain penemuan seru ini ke teman atau keluargamu. Jadi, ingat ya, ada 4 hal penting biar jadi penjelajah suhu yang cerdas dan aman. 1. Sadari kalau dunia ini punya banyak suhu. 2. Percaya sama kulitmu sebagai sensor alami. 3. Keamanan nomor 1. Jadi jauhi zona panas. Dan 4, yang paling penting, jangan pernah berhenti penasaran.
Nah, sekarang kamu udah jadi ahli suhu nih. Kamu udah punya bekal buat ngertiin dunia termal di sekitar kita. Kira-kira apa lagi ya yang mau kamu jelajahi selanjutnya? Mungkin gimana cara hewan beradaptasi sama suhu ekstrim? Atau cara kerja termometer? Dunia ini penuh hal seru buat dipelajari. Teruslah bertanya, dan yang penting, jelajahi dengan aman ya.